السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ketika seorang muslim datang ke pengajian, maka hendaklah dia menyadari bahwa sesungguhnya dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim tidak mungkin dia akan bisa hidup tenang, bahagia di dunia dan di akhirat kecuali jika ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang apabila dia telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya sengsara di dunia dan di akhirat. Lihat bagaimana kehidupan orang-orang kafir yang memiliki segala fasilitas untuk hidup bahagia, akan tetapi karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan mereka tidak ubah dari kehidupan binatang. Mereka hanya mencari kesenangan dan mencari isi perut. Binatang juga demikian. Namun seorang muslim, dia berjuang di dunia, dia sabar atas ujian-ujian, sabar atas menimpa musibah-musibah yang menimpanya di dunia, itu tidak lain adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan meraih kecintaannya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di antara sifat-sifat Allah yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim adalah sifatul mahabbah atau hub, sifat cinta. Ahli sunnati wal jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul hub atau al-mahabbah. Allah memiliki sifat cinta. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini yaliqu bi jalalih, sesuai dengan keagungan dan sesuai dengan kebesarannya. Tidak sama dengan
kecintaan manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat kepadanya, beristighfar kepadanya, minta ampun kepadanya. Ikhwani fi din azzakumullah, tidak mesti tobat dan minta ampun itu karena ada dosa-dosa yang kita lakukan. Kita juga butuh atau harus kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelalaian-kelalaian kita. Atau ada ibadah-ibadah yang kita lakukan namun terjadi kekurangan-kekurangan. Apakah kekurangan pada kewajiban-kewajibannya atau kekurangan-kekurangan pada yang sunnah, maka ini membutuhkan istighfar, membutuhkan taubat dari kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha yuhibbul muhsinin wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada binatang, kepada apa saja. Dan tentunya ikhwani fiddin azakumullah, berbuat baik yang pertama itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Demikian juga kita berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang sifat cinta ini. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan cita-cita dan angan-angan yang setiap manusia berusaha untuk meraihnya. Ya, seorang suami dia berusaha untuk meraih cinta istrinya. Seorang istri juga dia berusaha untuk meraih cinta suaminya. Ya. Namun ada cinta yang lebih mulia, cinta yang lebih tinggi, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, nada Jibril. Jibril memanggil kepada malaikat-malaikat yang ada di langit. Lalu ia mengatakan, "Innallaha yuhibbu fulan fa ahibbahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah dia. Subhanallah. Lihat ayo ikhwah, bagaimana mulianya seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Jibril memerintahkan kepada malaikat-malaikat yang ada di langit bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencintai fulan, sehingga diketahui oleh makhluk-makhluk yang ada di langit bahwa si fulan telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita harapkan kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian fayuhibbuhu Jibril, lalu Jibril mencintainya. Ya. Tentunya ikhwani fiddin azakumullah, untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mulia dan keinginan yang sangat tinggi, yang untuk meraihnya membutuhkan perjuangan yang sangat berat dan yang sangat besar. Kemudian fayunadi Jibril fi ahli sama, lalu Jibril mengumumkan di langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka fayuhibbuhu ahlus sama, semua penduduk yang ada di langit mencintainya. La ilaha illallah, dia berada di bumi, namun semua penduduk-penduduk di langit mencintainya. Setelah itu, thumma yudha' lahu al-qabulu fil ard, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikannya kemuliaan. Apa kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Yaitu yudha' lahul qabul, semua orang menerimanya, semua orang sayang kepadanya. Tidak ada seseorang yang beriman melainkan akan cinta kepadanya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Kemudian bukti yang lain atau dalil yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang sebagai ketua pasukan, pemimpin pasukan. Sariyah itu adalah pasukan yang jumlahnya kecil. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu biqul huwallah. Pemimpin pasukan di zaman itu atau pemimpin secara umum, mereka biasanya menjadi imam di zaman itu, karena yang terangkat menjadi pemimpin di zaman itu adalah orang-orang yang alim, yang berilmu tentang Al-Quran, berilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemimpin pasukan ini setiap kali dia sholat, lalu dia membaca ayat, pasti ayat itu diakhiri dengan atau disertai dengan membaca Qul huwallah, baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah mungkin dia membaca Wadduha. Setelah itu baca Qul huwallah. Begitu juga di rakaat yang kedua, setiap sholatnya pasti seperti itu. Setiap kali dia selesai membaca ayat, pasti dia membaca Qul huwallah. Setelah pasukan ini kembali ke kota Madinah, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, si fulan yang engkau mengangkat menjadi pemimpin kami, dia melakukan sesuatu yang aneh, yang tidak pernah engkau ajarkan kepada kami. Apa yang dia lakukan? Setiap kali dia membaca ayat, ketika dia sholat, pasti dia baca Qul huwallah berikutnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Silahkan kalian tanya, kenapa dia melakukan demikian? Apa alasannya melakukan demikian? Lalu ditanyalah imam ini,
kenapa setiap kali engkau membaca ayat engkau kemudian membaca qul huwallah? Orang ini mengatakan li'annaha sifatur rahman. Karena qul huwallah ini, suratul ikhlas ini, di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an aqra biha, dan saya sangat senang membacanya. Karena di dalam surah ini diceritakan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Beritahulah dia bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya sebagaimana ia mencintai surah itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ini juga bukti atau dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Ya, demikian juga ikhwani fillah azakumullah, hadis yang insyaallah kebanyakan kita mengenal hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahabba asma'ikum ilallah, sesungguhnya nama-nama kalian yang paling dicintai oleh Allah, yang sangat dicintai oleh Allah. Ini menunjukkan Allah juga memiliki sifat apa? Sifat cinta. Ya, nama-nama kalian yang dicintai oleh Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai nama-nama seperti ini: Abdullah, Abdurrahman, Abdul Khaliq, Abdul Basit, Abdul Razzaq. Kenapa? Karena dia telah menghambakan dirinya kepada Allah. Abd ini artinya hamba, Ar-Rahman artinya zat yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, itu beberapa ayat dan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Dan cinta Allah ini sesuai dengan kebesarannya. Lalu ikhwani fiddin a'azzakumullah, apa tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita itu? Ya, kita semua ingin meraih cinta Allah. Ya. Namun untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah hal yang kecil, itu adalah sesuatu yang sangat besar. Makanya ulama mengatakan, laisa sya'na an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Bukanlah yang menjadi tolak ukur engkau mencintai, tapi yang menjadi tolak ukur adalah engkau ini dicintai oleh Allah atau tidak. Ya, banyak orang mengatakan saya cinta kepada Allah. Orang Yahudi juga mengatakan kami ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, kalau mereka benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin Allah akan menyiksa mereka? Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada tanda-tandanya, ada bukti-buktinya. Yang pertama, tanda-tanda yang pertama adalah an yuwaffiqaka Allah taala lil imani wat tadayyun. Yang pertama adalah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan melaksanakan atau menjalankan agama, taat beragama atau taat beribadah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita ini hidup di zaman fitnah. Ya, fitnah di dalam rumah, fitnah di luar rumah. Maka betapa banyaknya orang-orang yang karena dahsyatnya fitnah ini sampai-sampai mereka melupakan agama mereka. Ya. Lihat saja betapa banyaknya masjid-masjid, di setiap masjid dikumandangkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apakah semua orang yang mendengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah itu mereka naik ke masjid? Tidak. Yang naik ke masjid hanyalah 1-2 orang. Di luar ada ratusan atau ribuan orang. Ya. Sehingga mungkin
tiang-tiang yang ada di masjid itu lebih banyak daripada jamaahnya. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, tanda Allah mencintai hambanya yang pertama, diberikan dia taufik untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, "Inna Allah Ta'ala qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagikan kalian akhlak kalian sebagaimana Allah telah membagikan rezeki-rezeki kalian. Jadi ikhwani fi din azakumullah, tentunya di sini yang lebih mulia adalah akhlak. Lebih mulia daripada rezeki, karena akhlak itu juga merupakan rezeki dari Allah. Ya. Akhlak yang pertama harus dia baik, akhlak terhadap Allah. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala asal-asalan, tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, ini adalah orang yang tidak mempunyai akhlak. Ya, orang yang salat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, dia tidak faham apa yang dia baca, ini adalah orang-orang yang tidak baik akhlaknya. Ya, orang yang tidak mau baca Quran, orang yang tidak rajin baca Quran, dia adalah orang yang tidak memiliki akhlak. Jadi ikhwani fi din azakumullah, akhlak kita yang pertama harus baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnah-sunnahnya dan menjauhkan segala bentuk bid'ah. Kemudian akhlak kepada sesama manusia, yaitu dengan berbuat baik kepada mereka. Jadi akhlak kita telah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang banyak, ya, walaupun dia tidak diberikan apa? Harta yang banyak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsaru ma yudkhilun jannah", paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Ya, lihat ayo ikhwah, betapa banyaknya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah, rumah yang mewah, kendaraan yang megah, namun tidak memiliki akhlak. Akhlaknya kepada Allah tidak baik. Akhlaknya kepada Rasulullah SAW tidak baik. Akhlaknya kepada istrinya tidak baik. Akhlaknya kepada anak-anaknya tidak baik. Subhanallah. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, ini adalah bentuk-bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan dia tidak sadar. Karena siksaan-siksaan Allah, azab Allah itu bukan hanya diazab dengan sesuatu yang menyakitkan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyiksanya, mengazabnya dengan sesuatu yang dia senangi. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberinya harta. Semakin jauh dia, ditambah lagi, semakin jauh, ditambah lagi, semakin jauh. Sehingga di saat dia sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, di sana nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belum bersiap-siap, ya, belum bertobat, belum membangun akhiratnya, yang dibangun hanyalah rumahnya di dunia, itu terus dibangun. Setelah begitu mewah rumahnya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salaman afiyah. Ikhwani fi din azakumullah, ada seseorang yang dari muda dia berjuang, ya, sehingga berhasillah dia mengumpulkan harta yang begitu banyak, sehingga dia membangun rumah yang sangat indah, sangat bagus. Ya. Kemudian setelah rumahnya selesai, kemudian dia beli kursi dan yang lain-lain perlengkapan rumahnya. Mintalah kepada ibunya, "Bu,
rumah saya sudah jadi, kemudian peralatan-peralatan di rumah semua sudah saya lengkapi. Saya mohon izin menikah dengan fulanah. Dari dulu ia cinta kepada akhwat ini, namun ibunya menolak. Ya, ibu tidak mau melihat itu menikah dengan fulanah itu. Kecewanya luar biasa. Ya, apa yang terjadi? Dia gantung dirinya di rumah itu. Lihat ayol ikhwah, rumah itu tidak pernah dihuni, tidak pernah dia tinggal di rumah itu, hanya ke sana untuk mati saja. Siapa yang mau hidup seperti itu ayol ikhwah? Ya, ini gara-gara apa? Gara-gara selama hidupnya, selama remaja dia hanya mengumpulkan harta terus sampai dia berhasil seperti itu, tidak pernah terlintas di benaknya bagaimana saya bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakannya di dunia sebelum dia dihinakan di akhirat. Ya. Karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat juga nanti dia akan dilupakan oleh Allah. Seringkali kita menyampaikan di kajian-kajian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan, "Wa man a'rada 'an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari agama, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini sudah diputuskan, sudah ditentukan oleh Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya adalah kehidupan yang sempit. Seluas apapun rumah yang dia miliki, sebanyak apapun harta yang dia miliki, Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan bahwa kehidupannya sempit. Disempitkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia miliki dunia dan isinya. Ya. Nas'alullah salaman afiyah. Makanya para ulama mengatakan, silahkan cari di seluruh dunia, ada enggak orang yang jauh dari Allah lalu hidupnya bahagia? Mustahil engkau akan mendapatkan, katanya. Keliling ke seluruh dunia, cari orang-orang yang berpaling dari Allah, yang tidak mau dekat dengan Allah. Ya, tidak mungkin engkau akan mendapatkan mereka hidup bahagia. Kenapa? Karena sudah diputuskan oleh Allah. Barang siapa yang jauh dari peringatanku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Tidak sampai di sana, disempitkan di dunia. Lalu bagaimana di akhirat? Allah kemudian mengatakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di akhirat nanti kami kumpulkan dia bersama orang-orang yang buta. Ya. Lalu dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau kumpulkan aku bersama orang-orang yang buta padahal dahulu aku bisa melihat? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikian ayat-ayatku telah datang kepadamu, peringatan-peringatanku telah datang kepadamu. Ya, engkau abaikan dia, maka sekarang pun engkau akan diabaikan. Jadi ikhwani fiddin, a'azzakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingat ini baik-baik, ya, agar kita termotivasi untuk mempelajari agama, termotivasi untuk membaca Al-Quran, termotivasi untuk membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Al-Quran hanya menjadi hiasan dinding, Al-Quran di atas lemari, Al-Quran di atas pintu, tidak pernah dibaca. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk dibaca. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk difahami, ditadabburi. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah,
kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu mubarakun, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Apalagi kebaikan yang kita inginkan. Ya, satu huruf dari Al-Quran 10 pahala kita dapat. Pahala yang kita dapat dari membaca satu huruf dari Al-Quran, Bismillah, itu 3 huruf, kita sudah mendapatkan 30 pahala. Ya, 30 pahala yang kita dapat dari membaca Bismillah ini, itu akan berguna bagi kita di dunia, berguna bagi kita di kubur, berguna bagi kita juga di akhirat. Coba antum memiliki 3.000 triliun, apakah itu akan berguna bagi antum di kuburan? Akan berguna itu? Sama sekali tidak berguna. Bahkan semakin banyak kita diberikan, semakin banyak kita akan ditanya. Karena setiap rupiah itu pasti ditanya. Ini dari mana? Kemana kamu belanjakan? Bagaimana engkau mendapatkannya? Di mana engkau menaruhnya? Dan seterusnya. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, semakin banyak kita miliki, semakin banyak kita ditanya. Semakin banyak kita ditanya, maka semakin besar kemungkinan kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nuqishal hisabu 'udzib." Barang siapa yang ditanya secara mendetail seperti itu, maka dia pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hisab itu ada 3 bentuknya. Pertama, orang tidak dihisab, tidak diazab, langsung tanpa hisab. Yang kedua, ada hisab namanya al-ard. Ard itu Allah perlihatkan, ini dosamu, ya ya Allah. Ini dosamu, ya ya Allah. Ini dosamu, ya. Ini dosamu, ya. Sehingga apabila dia merasa bahwa tamatlah saya sekarang, disiksalah saya, tiba-tiba Allah mengatakan, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Di dunia aku tutup-tutupimu, dan hari ini aku ampuni semua dosa-dosamu. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hisaban yasira. Hisab yang mudah. Yang ketiga adalah yaitu al-munaqashah. Munaqashah artinya diperlihatkan dosa-dosanya, kemudian tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini yang harus kita ingat, bahwa semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin sengsara kita. Ya. Jadi kembali lagi ke hadis ini, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Innallaha qassama bainakum akhlaqakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagikan di antara kalian akhlak-akhlak kalian. Maka ikhwani fillah azakumullah, apabila kita melihat seseorang yang akhlaknya tidak baik, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memberikan akhlak kepada saya daripada kepada dia. Bersyukur kepada Allah, jangan cela dia. Ya. Karena apabila kita mencela orang-orang yang seperti itu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membalik keadaan itu. Ya, nikmah yang dulunya diberikan kepada antum, diambil oleh Allah dan diberikan kepadanya. Ya. Maka apabila kita melihat orang-orang yang akhlaknya tidak bagus, lidahnya tidak bagus, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak seperti dia. Ingat itu baik-baik ayo ikhwan. Dan sadarilah, bersyukurlah kepada Allah. Ya, langsung ucapkan alhamdulillah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada saya daripada dia. Ya. Saya bisa menjaga lidah saya, dia tidak bisa menjaga lidahnya. Ya. Saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak lebih banyak daripada dia. Bersyukurlah kepada Allah. Ya. Dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan pemberian-pemberiannya kepada kita. Kemudian, kama qassama bainakum arzaqakum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membagikan kepada kalian rezeki-rezeki kalian. Ikhwani fid din azakumullah. Sejak kita berada di dalam perut ibu kita,
Rezeki ini sudah dibagi-bagi oleh Allah. Jangan khawatirkan masalah rezeki. Rezeki itu pasti akan datang ke kita. Tentunya ikhwani fiddin azakumullah dengan berusaha. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Lan tamuta nafsun illa wa qad istakmala rizquha." Tidak akan mati jiwa itu kecuali setelah dia sempurna menerima rezekinya. Ya, meskipun rezeki itu ada di Amerika, kalau belum kita menerimanya, tidak mungkin kita akan meninggal dunia. Kapan kita meninggal dunia? Apabila kita telah sempurna menerima semua rezeki-rezeki itu, baru kita meninggal dunia. Seteguk air pun kalau kita belum menerimanya, kita belum akan mati. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, pernah di depan pondok terjadi kecelakaan. 2 remaja meninggal dunia langsung di tempat tabrakan. Ya, mereka berdua mau pergi ke kali. Untuk apa? Untuk sarapan pagi. Karena mereka jualan di pasar kita di Aimal. Ya, mungkin lelah mereka jualan pagi-pagi, kemudian mereka pergi sarapan. Beli nasi bungkus dan beli air mineral 2. Berdua mereka boncengan. Dua-duanya meninggal dan mereka belum mereka makan nasi dan air mineral itu belum mereka minum. Nasinya belum dimakan, airnya juga belum diminum. Kenapa? Karena bukan rezekinya dia itu. Ya, kalau rezekinya dia pasti dia akan menerimanya. Jadi masalah rezeki itu tidak usah dikhawatirkan, karena semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita berada dalam perut ibu kita. Yang perlu kita khawatirkan adalah salat asar saya tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Itu yang perlu kita khawatirkan. Jangan mengira begitu kita salat langsung 100% akan diterima oleh Allah. Belum tentu. Ya, puasa kita apakah semua 100% diterima oleh Allah? Belum tentu. Jadi yang kita khawatirkan adalah masalah apa? Ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Dan kita harus kecewa apabila ada ibadah-ibadah yang kita tidak laksanakan. Misalnya ada sholat jenazah, ketiduran sehingga kita tidak sempat melaksanakan sholat jenazah. Ini seharusnya kita kecewa dan sedih. Ya, kalau kita kehilangan uang hari ini, ya, 1 juta, 10 juta, atau 20 juta, atau 100 juta, insya Allah besok atau lusa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita sehat, selama kita berjuang, selama kita berdoa, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pahala sudah hilang, bagaimana dia akan kembali? Tidak mungkin dia akan kembali lagi. Ya, jadi itu yang harus kita apa? Sedihkan apabila kita tidak sempat melaksanakannya. Tapi kalau masalah rezeki, dia akan datang. Ya, lihat bagaimana semut-semut yang berjalan di dinding itu diberikan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Ya, burung yang terbang pagi-pagi, pulang mereka dalam keadaan kenyang. Ya, mereka keluar dari sarang mereka dalam keadaan lapar, pulang mereka dalam keadaan kenyang. Ya. Ikhwani fiddin azakumullah, sungguh menyedihkan dan menyayat hati. Banyak di antara kaum muslimin tidak mau punya anak lebih dari 2. Dengan alasan apa? Kalau orang Sasak mengatakan sekat pemetak. Kalau bahasa sini, apa kata bahasa sini? Kalau sekat pemetak itu apa katanya sini? Sakit puyak. Ya, begitu. Ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah orang yang lemah rububiyahnya. Antum tahu Abu Jahal, Abu Lahab? Insyaallah antum mengenal Abu Jahal, Abu Lahab. Pernah mendengar sejarah tentang Abu Jahal dan Abu Lahab? Sering antum dengar nama Abu Jahal dan Abu Lahab? Jelas orang Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan orang Seteluk, dia orang Arab dia. Tapi orang-orang di Seteluk pasti pernah mendengar tentang Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu dia tidak pernah mengkhawatirkan rezekinya, karena dia tahu, yakin mereka bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Sehingga kalau mereka bersedekah, subhanallah, ya, mereka mengeluarkan harta yang begitu banyak untuk mengeluarkan sedekah. Ya. Mereka membuat adonan
Adonannya itu sampai yang membuat adonan itu pakai kuda keliling membuat adonan. Untuk jamaah haji yang datang berhaji. Kemudian mereka membuat kolam. Ya. Kolam airnya bercampur dengan apa? Korma. Kolam lagi airnya bercampur dengan apa? Kismis. Itu semua untuk jamaah haji. Abu Jahal Abu Lahab ini, dia bukan orang muslim, dia tidak mengkhawatirkan rezekinya. Bahkan mereka itu sampai gandum-gandum yang berkelas, gandum-gandum yang beristimewa, mereka taburkan di gunung-gunung yang ada di kota Mekah. Untuk apa? Supaya dimakan oleh apa? Burung-burung liar itu. Mereka tidak mengkhawatirkan masalah rezeki. Maka itu artinya ya ikhwah, orang yang tidak berani punya anak cukup 2 saja, karena puyeng pemain apa tadi? Bahasa Sumbawanya? Sakit rempuya. Ya, itu berarti Abu Jahal Abu Lahab lebih baik dari dia. Karena Abu Jahal tidak pernah mengkhawatirkan masalah rezeki, dia yang muslim kok mengkhawatirkan masalah rezekinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa inna Allah Ta'ala, perhatikan ini ya ikhwah, ya, dan ingat baik-baik. Wa inna Allah Ta'ala yu'til mala man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan harta ini kepada orang yang suka dan orang yang tidak suka, semua diberikan. Tidak ada seseorang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang fakir sefakir-fakirnya tetap diberikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya raya diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya, menciptakan makhluk-makhluknya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa mengirimkan kepada mereka rezekinya. Ya, semut di dalam lubangnya dikirimkan dia rezeki oleh Allah. Ya, binatang yang di dasar laut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Semua diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta ini Allah berikan kepada orang yang mau, orang yang tidak mau diberikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat ikhwani fi din azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari peperangan, Masya Allah, rumahnya penuh dengan harta. Namun ketika rumahnya penuh dengan harta, dia tidak bisa tidur. Ya, tidak bisa dia tidur. Kapan dia tidur? Setelah harta itu habis dibagi-bagi. Ada enggak kita seperti itu? Ya, kita enggak bisa tidur kalau dia belum penuh. Ya. Ini Rasulullah SAW tidak bisa tidur sebelum apa? Hartanya itu habis. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, ingat engkau puasa, sisakan sedikit untuk engkau berbuka." Sampai dia lupa. Semua dibagi-bagi. Setelah dia habis dibagi-bagi, perawi hadis itu mengatakan, "Aku melihat Rasulullah SAW ngorok, nyenyak tidurnya setelah dia habis." Kita kalau dia tidak banyak, kita tidak bisa tidur. Sampai kadang-kadang stres, pusing kepalanya kalau belum apa? Banyak uangnya. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi ingat ini ayolah baik-baik. Allah memberikan harta kepada orang yang mau dan orang yang tidak mau. Orang yang suka dan tidak suka, dia tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jika hari ini antum hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10.000, tidak mungkin dia akan bertambah, tidak mungkin dia lebih. Karena semua sudah ditentukan oleh Allah. Kalau hari ini antum akan mendapatkan 10 juta santai-santai, dia akan datang juga. Ya. Jadi rezeki sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau dan orang yang tidak mau. Orang yang senang, orang tidak senang diberikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Tapi perhatikan sekarang apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yu'til imana illa man yuhib."
Akan tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang-orang yang apa? Yang mencintainya, yang mau, yang ingin, yang berusaha mendapatkan iman itu, dia akan diberikan oleh Allah. Kalau seseorang tidak mau iman, tidak suka dengan keimanan, tidak suka dengan agama, ini tidak akan diberikan dia oleh Allah. Tapi kalau masalah harta, semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang paling rendah pendidikannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang paling tinggi pendidikannya, ya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman, agama tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang menginginkannya dan orang yang mencarinya. Mana yang antum inginkan? Harta atau iman? Nah, tidak bisa dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya. Antum cinta kepada dunia, cinta kepada harta, tidak mungkin antum akan cinta kepada iman. Kalau antum cinta sekali kepada iman, harus kurangi hartanya itu. Dua-duanya nggak bisa. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Al-Imam Al-Bukhari. Kata Syekh di sini mengomentari, "Falaisa kathratul mali alamatun ala hubbillah lil 'abd." Banyaknya harta bukanlah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ala tarawna ba'd al-kuffar wal mulhidin yamlikuna al-milyarat? Tidakkah kita melihat orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak beriman, ya, mereka memiliki triliunan, uang mereka di mana-mana. Tapi apakah mereka itu hidup bahagia? Tidak. Sama sekali mereka tidak memiliki kebahagiaan. Ya. Subhanallah, lihat ayo ikhwah, betapa banyaknya mereka karena mereka tidak bahagia, mereka mencari kebahagiaan. Ya, bagaimana dia mencari kebahagiaan? Melalui khamr, melalui narkoba, melalui ini, justru mereka semakin sengsara. Lihat ayo ikhwah bagaimana hinanya manusia ini ketika dia mencari kebahagiaan, justru Allah Subhanahu wa taala memberikannya sesuatu yang akan menyengsarakannya. Ya. Dan betapa banyaknya orang-orang seperti itu. La ilaha illallah. Ikhwani fiddin azakumullah. Pernah di Lombok Tengah heboh di pom bensin. Ada apa terjadi? Ada seorang wanita, dia beli bensin pakai cerigen, kemudian dia siram dirinya, kemudian dia bakar dirinya. Setelah diselamatkan, diselidiki ternyata apa? Dia putus sama pacarnya. Begitu murah harganya. Putus sama pacarnya, dia siram dirinya pakai bensin, kemudian dia bakar dirinya. Ya. Di Lombok Timur, ketika tembakau turun harganya, mereka yang masuk ke dalam open tembakau. Na'udzubillah. Ya, lihat bagaimana murahnya jiwanya. Padahal subhanallah, kalau dia sakit sedikit saja, dia sanggup mengeluarkan uang ratusan juta supaya dia sembuh. Sekarang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disia-siakan begitu saja gara-gara tembakau turun harganya. La ilaha illallah. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan orang-orang kafir harta yang begitu banyak. Orang-orang yang fasik diberikan harta begitu banyak. Ada di antara mereka yang mengumpulkannya dengan cara yang baik namun dia tidak beriman. Ada juga mengumpulkannya dengan cara-cara yang haram. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, fallahu ta'ala yu'til mala man ahab wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta ini kepada orang yang dia cintai dan orang yang dia tidak cintai, semua diberikan oleh Allah. Walakin la yu'tul iman illa man yuhib. Akan tetapi iman ini tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang dia cintai, yang berjuang untuk mendapatkan iman itu, ya, berusaha keras untuk mendapatkannya, itu yang akan diberikan. Fa awwalu alamati mahabbatillahi lak, tanda yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, anna Allah taala ja'alaka mu'minan
wa lam yaj'alka kafiran. Tanda yang pertama bahwa Allah mencintaimu adalah Allah menjadikan engkau orang yang beriman, engkau tidak dijadikan orang yang kafir. Bayangkan ayo ikhwah, seandainya kita dijadikan oleh Allah orang-orang kafir, bagaimana nasib kita coba? Ya, seandainya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang fasik, bagaimana nasib kita di dunia? Bagaimana sengsaranya kita di dunia dan di akhirat? Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang-orang yang beriman. Maka bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Pelajari agamanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian berterima kasih kepadaku, niscaya aku akan tambahkan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika kalian kufur tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya siksaanku adalah pedih. Ya. Kemudian kata Syekh, fa idza ra'aita nafsaka tasiru fi tariqis salihin, apabila engkau merasa dirimu telah berjalan di jalannya orang-orang yang saleh, berjalan bersama orang-orang yang saleh, bergaul dengan orang-orang yang saleh, ya, wa tanhaju manhajahum, dan engkau bermanhaj seperti mereka, wa tuhibbu majalisahum, dan engkau cinta majlis-majlis mereka, wa ta'malu ka'amalihim, dan engkau berlaku seperti mereka, berakhlak seperti mereka, fa'lam anna Allah azza wa jalla qad ahabbak. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu. Ya, tentunya ikhwani fillah azakumullah, ketika kita bertekad untuk meraih cinta Allah, pasti orang-orang di sekitar kita mulai mengejek, mulai mengolok, ya. Kamu ini teroris, kamu ini Wahabi, kamu ini, kamu ini, dan seterusnya akan diejek, diolok oleh orang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diejek apa enggak? Pernah diejek, dikatakan dia kadzab, pembohong, dikatakan dia sahir, tukang sihir, dikatakan dia majnun, dan yang lain-lainnya. Namun dia tetap sabar. Kita juga sabar. Toh juga seandainya semua orang di kampung ini mengatakan kita teroris, apakah itu akan membuat kita lapar? Tidak. Akan membuat baju kita sobek? Juga tidak. Untuk apa kita susah-susah? Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah. Kemudian kata Syekh, bi an bassaraka tariqal haqq. Allah mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Ya, ada jutaan, puluhan atau mungkin ratusan juta orang-orang yang belum diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani fillah azakumullah, betapa banyaknya orang-orang yang sekolah di sana sini di Timur Tengah, di mana-mana mereka sekolah, pulang justru memerangi Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita nggak pernah kemana-mana diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenal akidah yang benar, kita mengenal Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha berakhlak seperti akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tidak pernah kemana-mana. Bukankah ini merupakan satu kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha untuk menambah terus-menerus keimanan kita, meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Falzamhu, apabila engkau sudah berjalan di jalan yang benar ini, maka berpeganglah dan terus-menerus berjalan di jalan ini. Ya, apalagi ini zaman ini adalah ayul ikhwah zaman yang penuh dengan fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafira. Di malam hari dia beriman, di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di pagi hari dia beriman, di malam hari dia sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit kepentingan dunia. Lihat ayol ikhwah, bagaimana celakanya manusia ini. Agamanya tega ia gadai demi kepentingan dunianya, jabatan atau yang lain-lainnya, dia gadai agamanya. Na'udzubillah. Ya. Kemudian wa amma idza ra'aita khilafa dzalik.
Adapun jika engkau merasa bahwa engkau tidak senang berjalan dengan orang-orang yang saleh, tidak senang bermajlis dengan orang-orang saleh, ya, tidak mau berakhlak seperti mereka, fa'lam annaka tasiru fi tariqis syaqa, maka ketahuilah bahwa engkau adalah berjalan di jalan yang salah. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, untuk mengetahui orang ini dia benar saleh atau dia taleh, bagaimana caranya? Sekarang banyak orang masya Allah dia pakai jubah, pakai sorban, namun begitu kita dengar ucapannya, masya Allah luar biasa menyimpangnya. Lihat saja Mbah Ghufran itu, ya, lihat habaib-habaib itu yang katanya bisa terbang seperti Superman sampai gentengnya tembus gentengnya. Anaknya yang kedua mau terbang lagi, takut gentengnya rusak. Jangan. Ya. Yang satu lagi mengatakan, kalau saya tidak malu kepada Allah, saya akan matikan api neraka ini dengan sorban saya. Subhanallah, dianggap ini apa? Api bakar sampah mau dimatikan. Ya. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, kan Nabi bercerita kepada kita bahwa umat Islam ini pecah belah menjadi 70 berapa? 73. Satu ke surga, 72 masuk neraka. 72 ini dia punya kiai, punya tuan guru, punya ustadz, punya habib dan yang lain-lainnya. Ya, dan semuanya mengajak untuk apa? Ikut ke kelompoknya. Jadi bagaimana caranya? Ikhwani fillah azakumullah, tuntutlah ilmu syar'i, ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah supaya kita selamat. Ya, jangan sampai kita salah melangkah dan kita akan sengsara di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar." Pada hari wajah mereka dibolak-balik di neraka seperti orang yang jual sate itu. Namun bukan sate yang dibolak-balik, kita yang dibolak-balik. Ya, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Seandainya dahulu di dunia kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ya, mereka menjelaskan, dahulu ya Allah di dunia kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Pembesar itu siapa? Kiai, ustaz, tuan guru, habib dan yang lain-lainnya. Fa adalluna as-sabila, mereka sesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi itu sebabnya mereka dibolak-balik wajahnya, dipanggang, dibakar di api neraka. Wal iyadu billah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini tanda yang pertama. Habis waktu kita 1 jam lebih ini. Tanya jawab. Saya nggak tahu sampai jam berapa saya dikasih waktu dan tadi nggak diberitahu. Baik, silahkan, mungkin ada yang mau menanyakan tentang